Halo semuanya, balik lagi di channel Bang Icon TV. Kali ini kita bahas tentang kerajaan yang masih eksis hingga saat ini di Indonesia. Kerajaan tradisional mana saja di Indonesia yang masih berdiri hingga saat ini? Di Indonesia sebenarnya masih banyak kerajaan-kerajaan tradisional yang masih eksis hingga detik ini. Jumlah kerajaan-kerajaan lokal itu mencapai ratusan, dan tergabung dalam wadah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Semua kerajaan-kerajaan itu telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri, akan tetapi hanya ada dua kerajaan di Indonesia yang masih berdiri sebagai simbol politik, sosial, dan budaya. Dua kerajaan ini hingga kini masih memerintah secara politik dan diakui oleh pemerintah pusat dalam mengurus daerahnya sendiri, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Praja Pakualaman. Kerajaan-kerajaan lain hanya berperan sebagai pemangku budaya saja, dan tidak lagi memiliki peran politik di daerahnya. Sementara itu pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yakni Sri Sultan, dan Kadipaten Praja Pakualaman, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dijelaskan berhak menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa melalui mekanisme pemilihan gubernur. Oleh sebab itu di Indonesia hanya Daerah Istimewa Yogyakarta saja, yang dalam kepemimpinan politik daerah masih menerapkan sistem monarki. Hal ini menandakan seorang sultan yang memimpin keraton dan adipati sebagai pemimpin pura, secara otomatis akan menjabat sebagai gubernur dan wakilnya dalam struktur jabatan di Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta yang merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, didirikan pada 13 Februari 1755. Sementara itu Kadipaten Pakualaman yang merupakan pecahan Kasultanan, berdiri pada 17 Maret 1813. Kasultanan ini sejak awal berstatus protektorat, atau negara dependen Kerajaan Belanda. Sedangkan Kadipaten pada mulanya merupakan protektorat Kerajaan Inggris. Seiring berjalannya waktu, status protektorat dari Kerajaan Belanda ini pada masa selepas proklamasi diturunkan menjadi daerah istimewa, atau setingkat dengan provinsi pada tahun 1950. Meski berstatus daerah istimewa, kedua monarki ini dapat dikatakan masih eksis hingga saat ini dalam memimpin politik, maupun peran sebagai pamong budaya di Yogyakarta. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan hanya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Praja Pakualaman saja, yang secara de facto dan de jure dalam aspek politik, sosial, dan budaya merupakan kerajaan di Indonesia yang masih berdiri hingga saat ini. Bergabungnya Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII menyatakan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bergabungnya dua entitas kerajaan di Jogja yang sebelumnya telah memiliki kedaulatan politik ini, dan keberadaannya diakui dunia, itu berdampak sangat penting bagi keberlangsungan NKRI yang baru saja diproklamirkan. Melansir dari Buku Tahta untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, karya Muhammad Rum dan dua rekannya, melalui sebuah dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945, monarki Yogyakarta resmi masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia. Sehari setelah itu, pemerintah pusat memberikan piagam penetapan, yakni Piagam 19 Agustus 1945, yang merupakan bentuk penghargaan atas bergabungnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Republik Indonesia. Yogyakarta menjadi kerajaan pertama yang menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Alasan pemerintah pusat memberikan piagam adalah ketika proklamasi dikumandangkan, Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII memberikan ucapan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta, atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Setelah itu, kedudukan daerah fasal atau daerah istimewa, mulai dibahas dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Muncul polemik mengenai kedudukan daerah istimewa, karena statusnya bertentangan dengan bentuk negara kesatuan. Pemerintah pusat juga sempat tak memperbolehkan Yogyakarta memiliki otonomi penuh atas daerahnya. Namun pada akhirnya pemerintah memberikan status quo, hingga terbentuknya undang-undang mengenai pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan kerajaan vasal dalam pemerintahan Hindia Belanda, yang mempunyai otonomi khusus untuk memimpin dan menggerakkan kerajaannya. Status vasal atau istimewa, menjadikan kedua wilayah itu mempunyai konsekuensi hukum dan politik sendiri. Masyarakatnya juga beraneka macam dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda. Sumber kekayaan Keraton Yogyakarta. Layaknya kerajaan pada umumnya, dahulu sumber kekayaan dari Keraton Yogyakarta berasal dari upeti atau pajak, yang disetorkan rakyat atau negara bawahan. Namun bagaimana dengan sekarang? Setelah Keraton Yogyakarta menjadi bagian dari Indonesia, kedudukan keraton memang tidak sekuat dulu, kini pajak rakyat Yogyakarta dikelola oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Rupanya Keraton Yogyakarta masih memiliki cukup banyak harta kekayaan, yang bersumber dari warisan, bisnis, dan sisa bantuan pemerintah kolonial Belanda. Kesultanan Yogyakarta tidak hanya memegang kekuasaan kultural sosial dan politik saja, namun juga ekonomi dan bisnis. Terdapat sekitar 10 jaring investasi bisnis besar, jumlah itu belum termasuk proyek di atas tanah kas desa yang lebih besar lagi. Gaji Raja dan Abdi dalam Sultan Hamengkubuwono X. Mendapatkan gaji sebagai gubernur, besaran nilainya tergantung pada peraturan pemerintah. Sedangkan Sultan sebagai Raja, mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari pemerintah pusat, yang digunakan untuk menggaji 3.000 abdi dalam Keraton Yogyakarta, dan 1.000 abdi dalam Pura Pakualaman. Jumlahnya sungguh sangat kecil per orang. Bagi abdi dalam, bekerja di keraton bukan untuk mencari gaji besar. Tapi mereka tetap senang dan merasa sangat terhormat, bisa mengabdi kepada Sultan. Abdi dalam yang bekerja di keraton disebut punakawan, terbagi menjadi dua, yaitu yang bertugas di tepas, atau kantor keraton, sesuai dengan jam kerja, dan caos yang tidak diwajibkan datang ke keraton setiap hari. Abdi dalam menerima gaji sesuai pangkatnya, paling rendah adalah jajar yaitu Rp15.000 per bulan, dan tertinggi adalah adik Sultan Rp90.000 per bulan. Dana alokasi yang diberikan kepada tepas mulai Rp1,1 juta hingga Rp2,5 juta per bulan. Caos yang paling rendah yaitu sebesar Rp150.000, dan yang tertinggi Rp400.000 per bulan. Sultan yang bertahta sebagai raja mendapat gaji sebesar Rp3,8 juta per bulan.